Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul makna konseling kelompok. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri Vivi Rahmawati, NPM 18144/2048. Saya Riyadman Novian Jonanda, NPM 18144/2029. Saya Birmala Sari Novia Ica, NPM 18144200039. Yang pertama adalah pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok sendiri terdiri dari dua kata, yaitu konseling dan kelompok. Secara istilah, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik-teknik pengubahan tingkah laku oleh seorang konselor kepada individu yang mempunyai masalah. Sedangkan kelompok sendiri adalah satuan unit yang terdiri dari beberapa individu. Jadi dapat disimpulkan, konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, serta lingkungan dalam membentuk perilaku yang lebih efektif dengan menggunakan dinamika kelompok. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok sebagai profesi. Bimbingan dan konseling sebagai profesi adalah proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional atau konselor kepada konseli secara tatap muka dengan menggunakan berbagai teknik konseling untuk mendorong pengembangan diri konseli. Profesi erat kaitannya dengan pekerjaan. Akan tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Pekerjaan disebut sebagai profesi jika memiliki fungsi sosial, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan di dalamnya tersimpul suatu keharusan kompetensi agar profesi tersebut menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah profesi, pekerjaan tersebut hendaknya memenuhi syarat-syarat sebuah profesi. Untuk kekuatan dan keterbatasan konseling kelompok, yaitu yang pertama kekuatan konseling kelompok sendiri yaitu ada bersifat praktis. Yang kedua, anggota belajar berlatih perilakunya yang baru. Selanjutnya, kelompok dapat digunakan untuk belajar mengekspresikan perasaan, perhatian, dan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu anggota belajar keterampilan sosial dan belajar berhubungan antar pribadi secara lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu mendapat kesempatan diterima dan menerima di dalam kelompok. Untuk keterbatasan konseling kelompok sendiri ada tidak semua orang itu cocok dalam kelompok. Nah, selanjutnya perhatian konselor itu lebih menyebar atau meluas, dan selanjutnya mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan. Selanjutnya, klien mengharapkan terlalu banyak tuntutan dari kelompok itu tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang persoalan etis dan profesional dalam konseling kelompok. Menurut F. Asriningrum MK, etika konseling kelompok berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Dan dia membagi 4 etika yang penting dalam konseling kelompok, yaitu yang pertama, professional responsibility, yang kedua, confidentiality, yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling, dan yang terakhir, the counselor influence. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.